Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suciati Agustina Putri dengan NIM 8568740013 prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah pembelajaran mikro tentang keterampilan membuka, menutup pembelajaran dan keterampilan mengelola kelas. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, pada baik semua. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan memimpin doa. Oke, untuk hari ini ada yang nggak masuk nggak? Coba deh tengok kanan kiri kalian. Ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Kayaknya, Bu. Pada semangat kan untuk belajar hari ini? Semangat dong. Semangat Kayaknya dong. ada yang kurang semangat deh. Kalian ini masih pada ngantuk-ngantuk ya? Atau belum ada yang sarapan? Enggak kok, sudah. Terus kenapa Sarapan? pada lemes-lemes semua? Kan baru pagi. Nah, daripada kalian lemas kan baru pagi, gimana kalau kita melakukan ice breaking terlebih dahulu biar kalian tambah semangat? Silakan berdiri. Udah kok. Oke, untuk gerakannya kalian ikutin ibu ya. Ibu putar dulu videonya. Kalian silakan berdiri. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkakkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Dipegang keduanya, badan kita bungkukkan. Rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. 1, 2, 3. Sekarang udah nggak pada ngantuk lagi kan? Udah. Enggak, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Masih ada yang ingat nggak materi minggu lalu? Tentang apa? bagian tubuh. Ya, betul. Iya nggak, Bu? Tentang bagian-bagian tubuh manusia. Dan sekarang pembelajaran kita hari ini tentang menjaga kelestarian alam dan juga lingkungan. Sekarang kita bahas tentang lingkungan ya. Ada yang tahu nggak lingkungan itu apa? Enggak tahu, Bu. Belum ada yang tahu ya. Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Baik itu makhluk hidup, baik benda hidup maupun benda mati. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Oke. Perbedaan utamanya itu di lingkungan biotik dan abiotik itu terletak pada status kehidupan. Kalau lingkungan biotik itu adalah seluruh komponen yang berupa makhluk hidup, sedangkan lingkungan abiotik itu mencakup segala benda tak hidup, kondisi fisik kimia yang mendukung kehidupan. Nah, untuk contoh lingkungan biotik itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Sedangkan di lingkungan abiotik itu ada air, ada tanah, udara, suhu, cahaya, matahari, dan kelembapan. Jadi gitu ya contoh-contohnya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apa akibatnya kalau lingkungan itu tidak dijaga? Enggak tahu. Belum ada yang bisa jawab. Jadi, kalau lingkungan itu tidak dijaga, dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia, ekosistem, dan kelangsungan hidup spesies. Contohnya terjadi penyakit pernapasan, kanker, dan juga kerusakan organ tubuh manusia. Jadi kalian tahu nggak, biar lingkungan itu tetap terjaga dengan melakukan apa? Coba kalian jawab. Yang membuang sampah pada tempatnya, itu mengurangi sampah-sampah plastik, ganti barang yang sekali pakai seperti kantong plastik, dan juga botol air dengan yang bisa digunakan berulang kali. Yang kedua itu mendaur ulang sampah, pisahkan sampah berdasarkan jenis agar barang yang masih bisa diproses kembali tidak berakhir di tempat pembuangan. Selanjutnya itu dengan kita menanam pohon. Manfaat dari menanam pohon itu yang pertama mendukung program keragaman hayati. Pohon yang menyediakan habitat bagi berbagai jenis burung, hewan, yang membuat ekosistem kita stabil. Yang kedua itu manfaatnya meningkatkan kualitas udara di sekitar. Pohon yang menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis sehingga berperan penting dalam mengurangi polusi. Yang ketiga itu manfaatnya mencegah timbulnya erosi dari tanah. Yang bagaimana akar pohon berfungsi menahan tanah agar tidak mudah tererosi, yang juga membantu menjaga sebuah lereng. Selanjutnya itu menghemat air. Menghemat air itu memiliki manfaat
besar bagi lingkungan dan kesejahteraan manusia karena dapat menjaga ketersediaan sumber daya air yang semakin terbatas. Selanjutnya itu menghemat energi. Manfaat dari menghemat energi itu yang pertama itu meningkatkan efisien sumber daya. Penggunaan energi yang lebih bijak akan mendukung dan juga menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua itu lebih menghemat biaya pembayaran dengan mengurangi konsumsi energi, tagihan listrik dan biaya operasional juga akan ikut menurun. Oke. Yang ketiga itu pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu menghemat energi berarti mengurangi pembakaran bahan-bahan fosil yang juga menurunkan gas emisi. Nah, yang selanjutnya itu mengurangi penggunaan plastik yang seperti contoh yang pertama tadi yang membuang sampah sembarangan, dan juga kita harus mengurangi konsumsi plastik sekali pakai serta mengelola sampah melalui proses daur ulang akan mengurangi pencemaran. Oke, baiklah, dari yang Ibu jelasin tadi ada yang nggak paham? Paham, Bu. Paham semua ya? Bu. Kalau udah paham semua, kita sekarang buat kelompok. Untuk kelompok A itu barisan yang pertama, kelompok B itu barisan kedua, per barisan aja ya. Yang ketiga kelompok C itu barisan terakhir. Nah, baiklah, untuk tugasnya itu Ibu suruh kalian mengelola sampah plastik atau mendaur ulang biar bisa digunakan. Ya, contohnya ini ada botol minum. Botol minum ini bisa kalian daur ulang jadi apa? Contohnya jadi kotak pensil, atau botolnya ini juga bisa bermanfaat untuk apa? Di buat kalian. Tugasnya yang Ibu bagi kelompok tadi itu kalian bawa pas pertemuan selanjutnya ya, anak-anak. Pada paham kan maksud Ibu? Paham. Oke, untuk tugas tadi udah pada paham semua kan? Sekarang Ibu, oke, sebelum kita menutup pembelajaran, sekarang Ibu mau nanya siapa aja tadi yang nyimak pembelajaran Ibu. Ibu mau ngasih pertanyaan buat kalian. Soal yang pertama, siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan ya. Oke, yang pertama itu gimana kita bisa mencegah orang-orang membuang sampah sembarangan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Saya Ya, silakan. menyediakan tempat. Ya, jawabannya Tempat itu sampah. dengan kita menyediakan tempat sampah dan poster-poster seperti dilarang membuang sampah di tempat ini. Ya, betul, jawabannya udah betul. Untuk pertanyaan kedua, sampah plastik apa aja yang bisa didaur ulang? Nah, jawaban ini bisa kalian ambil buat tugas kelompok kalian nanti ya. Siapa yang bisa jawab? Yang pertama, sedotan. Yang kedua, botol. Yang ketiga, tutup botol. Masih banyak yang lainnya ya, tapi kalau kalian ada kreasi lain itu bisa kalian buat di kelompok kalian masing-masing. Tapi harus beda-beda ya per kelompok, jangan sama. Ya, oke. Nah, dari pelajaran yang Ibu jelaskan tadi, itu pentingnya kita menjaga lingkungan di sekeliling kita, di sekitar kita, di rumah, di sekolah, pokoknya kita harus jaga itu dengan tidak merusak lingkungan. Oke, mungkin sekian dari pembelajaran dari Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.